Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Yayasan Al-Azhar dan Ketua PFA Al-Azhar beserta para guru-guru kami, para asatiz dan asatizah, dan juga para hadirin yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat terindah berupa taufik. Dimudahkan langkah kaki kita menuju kebaikan, dimudahkan langkah kaki kita untuk berjuang, berjihad fi sabilillah, berjihad dengan ilmu, berjihad dengan pena, insyaallah. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan selama kurang lebih 1 tahun ini kita berjihad bersama. Kita berjihad bersama untuk memperoleh ridha Allah dengan thalabul ilmi. Dan Masya Allah, thalabul ini semoga bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghantarkan kita untuk bisa memberikan sumbangsih kita terhadap umat dan kepada negara Indonesia tercinta. Dalam Quran surat Al-Asr, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal solih, dan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, dan orang-orang yang mengajak kepada kesabaran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 syarat untuk kita ketika kita ingin mendapatkan syurga. Yang pertama, illal ladzina amanu, kita menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita menjadi orang yang beramal soleh. Tetapi apakah cukup hanya dengan beriman dan beramal soleh saja? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ada satu kewajiban lagi yang harus kita penuhi, yaitu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kesabaran, itulah kewajiban dakwah. Ternyata kewajiban dakwah ini adalah kewajiban kita setiap muslim, bukan hanya kewajiban para mubaligh atau mubalighah saja, tetapi kita semua umat Islam, kita semua muslim dan muslimah yang mendambakan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah adalah satu bentuk pengabdian, satu bentuk rasa syukur, di mana
Allah sudah menganugerahkan usia, di mana Allah sudah menganugerahkan kesempatan, dan di mana Allah sudah menitipkan ilmu kepada diri kita. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah, mari kita semua berjuang bergandeng tangan dalam dakwah, dan mari kita terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada umat ini, insyaallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan bersegeralah kamu untuk mencari ampunanku, dan bersegeralah kita untuk mencari ampunannya Allah, bersegeralah kita untuk mendapatkan ridha Allah, karena waktu dan usia kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya. Karena usia kita tidak pernah tahu sampai kapan Allah mengizinkan kita masih berada di dunia ini. Ada dua sebab kenapa Allah sampai detik ini, sampai saat ini masih mengizinkan kita berada di dunia. Yang pertama, karena Allah masih mengizinkan kita bertaubat. Allah masih menunggu taubat kita. Allah masih menunggu, masih rindu dengan sujud kita, dengan tangisan kita. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa bertaubat dan untuk bisa mengajak orang lain untuk bisa bertaubat. Dan yang kedua, karena bekal kita menuju surga-Nya Allah masih kurang. Saat ini Allah berikan nikmat usia, nikmat kesempatan agar kita bisa memperbanyak bekal-bekal kita untuk menuju jannah-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini begitu singkat, Bapak Ibu. Kita rata-rata manusia umatnya Rasulullah SAW hidup di dunia ini hanya 2,5 jam waktu akhirat. Sangat singkat. Dari sangat singkatnya waktu kita, marilah kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan ini untuk bisa memperbanyak bekal akhirat. Dengan amal, Bapak Ibu, dengan kita menebarkan amal jariah, yaitu dengan berdakwah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga niat kita, menjaga hati kita. Ya muqallibul qulub tsabbit qalbi 'ala din. Karena sejatinya kita adalah makhluknya Allah yang lemah. Untuk urusan menjaga hati saja kita tidak mampu, Bapak Ibu, jika Allah tidak memampukan. Allah yang maha menggenggam hati, Allah yang maha menggenggam langit dan bumi. Kita mohon kepada Allah supaya niat kita tetap lurus, supaya niat kita tetap dalam jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan ziyadatul khair, ziyadatul barakah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah kita, memuliakan para guru dan gurunda kita. Insyaallah mulia di dunia wal akhirat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi